Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Semangat berkorban, semangat jaga kesehatan, semangat tebar kebaikan. Wah, masih tetap di rumah saja. Jadikan rumah kita sebagai surga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para orang tua murid, siswa dan siswi, pembina sekolah, ketua dan wakil ketua Yayasan Budaya Luhur, Badan Pengurus Harian Sekolah Menengah Garuda Cendekia, para guru SMP dan SMA, seluruh staf Garuda Cendekia, wabil khusus dai kita yang sudah hadir di aplikasi Zoom meeting ini. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena kita semua dipertemukan di acara peringatan Idul Adha Sekolah Menengah Garuda Cendekia yang bertemakan semangat berkurban mendidik remaja, mendidik pelajar milenial menjadi ikhlas dan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Saya Ahmad Furqon, guru agama SMP Garuda Cendekia. Saya Muhammad Fadli, guru bahasa dan sastra SMA Garuda Cendekia, akan memandu acara ini. Mohon izin. Baik Pak Fadli, sebelum kita masuk ke acaranya, alangkah baiknya kita sampaikan isi acara Idul Adha. Ya, siap Pak Furqon. Pertama ada pembacaan kalam ilahi Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 oleh Ananda Zidan Rizal Al-Ghifari dari kelas 8 Yesudarso, dan sari tilawah oleh Anindya Azhara Yusuf dari kelas 12 Majapahit. Kemudian ada sambutan dari Yayasan Budaya Luhur oleh Ki Bambang Parma Setiawan dan Bapak Indra Cahya Uno. Selanjutnya Pak Furqon, Ya, ada sambutan dari pembina sekolah menengah Garuda Cendekia Pak Furqon, Bapak Haji Arif Rahman. dan yang spesial ini Pak Fadli, kita kedatangan akan membawakan tausiah. Ya, tausiah mauidhah hasanah, yaitu yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Syekh Ali Al-Jaber nanti akan membawakan hikmah peringatan Idul Adha ini, kemudian ditutup dengan doa dari beliau juga. Amin. Alhamdulillah Pak Furqon. Rezeki kita tahun ini berlimpah betul nih. Betul. Wah, kalau begitu Pak Furqon, Baik.
kita tidak usah berlama-lama, kita masuk ke acara yang pertama Pak. Apa itu acaranya? Yaitu pembacaan kalam ilahi Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111 kepada Ananda Zidan dan Ananda Anindya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu agama ini apa nih? Dari mana itu? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin sadaqallahul azim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membandingkan anak yang atas perintisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera kami limpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Zidan dan Anin yang telah membacakan Al-Quran beserta artinya. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmah dan berkah dari Allah. Jadi Pak Fadli, apa namanya, surat Saffat ini yang 102 itu ya menceritakan bagaimana ketika Nabi Ibrahim bermimpi akan menyembelih Nabi Ismail. Kata Nabi Ismail, karena memang itu sudah wahyu ya. Jadi silakan dikerjakan saja ya Abah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya, kata Nabi Ismail, adalah termasuk orang-orang yang bersabar. Memang kita harus bersabar, betul itu kata dia, bersabar. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya sambutan. Yang pertama, sambutan dari
Ketua Yayasan Budaya Luhur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ki Bambang Parma Setiawan. Kepadanya yang juga ditambah lagi Pak, habis Ki Bambang. Iya betul. Ada dua ya dari yayasan yang akan memberikan sambutan, Ki Bambang dan Bapak Indra Uno. Tapi untuk pertama adalah Ki Bambang terlebih dahulu. Kepada Ki Bambang dipersilakan. Terima kasih Bang Fadli dan Bang Furkon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Arif Rahman, pembina Garuda Cendekia yang kita cintai. Pembicara tamu kita pagi hari ini, Syekh Ali Jaber, yang saya hormati. Para jajaran pimpinan Garuda Cendekia lainnya, para guru-guru yang saya hormati, anak-anakku dari SMP dan SMA Garuda Cendekia, beserta WOTK, POMG, dan para tamu undangan lainnya. Tema peringatan Hari Raya Idul Adha hari ini adalah semangat berkurban mendidik pelajar milenial menjadi ikhlas dan bersyukur. Ada dua nilai di sini, ikhlas dan bersyukur. Anak-anakku, aku akan memulai dengan arti ikhlas dengan bercerita sedikit aja yang aku ambil dari sebuah tulisan. Siti Hajar galau mengapa suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan dia dan Ismail anaknya yang masih kecil di padang pasir yang tak ada siapapun dan tak ada apapun. Bayangkan anak-anak, kalau kamu ditinggal sendirian di tengah jalan raya, jauh dari mana-mana oleh ayah atau ibumu, pasti kamu panik khawatir. Siti Hajar mengejar Ibrahim alaihissalam suaminya dan berteriak, "Mengapa engkau tega meninggalkan kami di sini? Bagaimana kami bisa bertahan hidup?" Ibrahim alaihissalam terus melangkah meninggalkan keduanya, tanpa menoleh, tanpa memperlihatkan air matanya yang meleleh membasahi pipinya. Jadi beliau sebenarnya adalah menangis, tapi tidak ingin diketahui. Perasaannya terjepit atau bingung antara pengabdian dan pembiaran. Siti Hajar melanjutkan, "Wahai suamiku, ayahanda Ismail, apakah ini perintah Tuhanmu?" Kali ini Ibrahim alaihissalam berhenti melangkah. Ibrahim alaihissalam membalik tegas dan berkata, "Iya, ini perintah Tuhanku." Hajar berhenti mengejar dan dia terdiam. Maka keluarlah kata-kata dari Siti Hajar, "Jika ini perintah Tuhanmu, pergilah wahai suamiku, tinggalkan kami di sini. Jangan khawatir, Allah akan menjaga kami." Ibrahim alaihissalam pun beranjak pergi, rasa bingung itu terhapus. Ini sebuah pengabdian atas nama perintah Allah, bukan membiarkan. Itulah ikhlas, anak-anak. Setelah ditinggal, Hajar menggendong putranya Ismail. Sambil lapar dan haus, Hajar terduduk setelah perjuangannya mencari air dari Syafa ke Marwah, dan dari Marwah ke Syafa sampai 7 kali. Setelah itu kaki Ismail mengepak-ngepak di pasir, dan keluarlah air yang kita kenal sekarang adalah air Zam-Zam. Dan disitulah Sarah dan Ismail hidup selama belasan tahun. Setelah Ismail remaja, datanglah Ibrahim dengan perintah Allah untuk mengorbankan Ismail, anak semata wayangnya yang sangat dicintainya, yang lama dia harapkan, yang dikaruniai Allah setelah ia berumur 100 tahun. Anak yang sangat soleh. Ibrahim dan Ismail ikhlas, patuh dan sabar akan perintah Allah. Ketika Ismail sudah dibaringkan dan siap dikurbankan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan domba yang besar. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah wujud sebuah keyakinan mutlak pada Sang Maha Mutlak. Ikhlas adalah kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah. Ingat itu. Ikhlas itu adalah ketika kamu sanggup untuk menghindari, namun kamu memilih untuk patuh dan tunduk. Ikhlas adalah sebuah kekuatan untuk menundukkan diri sendiri dan semua yang kamu cintai. Ikhlas adalah memilih jalannya, bukan karena kamu terpojok tak punya jalan lain.
Ikhlas bukan lari dari kenyataan. Ikhlas bukan karena terpaksa. Ikhlas bukan mengkalkulasi, menghitung hasil akhir. Apalagi untung rugi. Ikhlas tak pernah berhitung, tak pernah pula menepuk dada. Ikhlas itu tangga menuju Allah. Mendengar perintahnya, menaatinya. Ikhlas adalah hanya karena Allah dan mengikuti kehendak Allah. Tidak yang lain. Ikhlas adalah karunia Allah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Sekarang, setiap kita adalah Ibrahim. Dan setiap Ibrahim pasti punya Ismail. Ismail kamu mungkin hartamu. Misalnya sepedamu, mainanmu, mobilmu. Ismail kamu mungkin jabatanmu. Ketua OSIS, ketua MPK. Ismail kamu mungkin egomu. Ismail kamu mungkin sesuatu yang kau sayangi. Bahkan paling kau sayangi dan kau ingin pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesalihan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keikhlasan dan kesabaran Nabi Ismail alaihissalam kepada kita semua. Karena di hadapan Allah hanya ketakwaan kita yang diterimanya. Kemudian nilai yang kedua, bersyukur. Arti bersyukur. Bersyukur lebih mudah kalian cerna sebenarnya. Kita harus selalu bersyukur atas kesehatan kita. Bayangkan betapa mahalnya berobat kita jika kita sakit. Jadi kalau kita sakit, kita baru tahu arti mahalnya kesehatan yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur kita masih bisa bertemu dalam tatap muka online atau daring ini. Ya seperti ini kegiatan kita tidak bisa bertemu tatap muka, kita online. Kita harus bersyukur. Jadi selama pandemi corona ini ada yang harus patut kita syukuri. Jangan lupa bersyukur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki yang masih kita miliki untuk dibagi dengan keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Itulah arti berbagi, bergotong royong pada sesama sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekapur sirih dari aku. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang bertakwa dan senantiasa dirahmati Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wakil Ketua, Mas Indra Uno. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Furqon, Pak Fadli, dan Ki Bambang. Saya tidak akan menyapa satu-satu, tapi langsung melanjutkan dari Pak Ketua Yayasan Ki Bambang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti adik-adik, anak-anak, para orang tua, para guru akan mendengarkan suatu tausiah atau ilmu yang akan kita dengarkan dari Syekh Ali Jaber. Dan tadi menyambung bersyukur, kita bersyukur bahwa di tahun ini kita banyak sekali hal yang menjadi sejarah. Sejarah apa? Sejarah pertama kali. Pertama kali apa? Pertama kali untuk berbagai macam hal. Kalau ke Garuda Cendekia, kita tahun ini pertama kali udah nggak penuh parkirannya kalau lagi acara peringatan Hari Idul Adha. Kita pertama kali ujian lewat daring atau online. Kita pertama kali belajar lewat online. Pertama kali lulus dan wisuda lewat online. Pertama kali juga sambutan lengkap nih. Ada ketua yayasan, ada saya wakil ketua yayasan. Jadi ini pertama kali dan ini sejarah. Jadi kita patut bersyukur. Jadi di Garuda Cendekia yang ingin saya garis bawahi adalah kita ada iman, ilmu,
amal, dan kebangsaan. Kita akan belajar sebentar lagi dengan Syekh Ali Jaber, itu ilmu. Semoga meningkatkan dan membenamkan menjadi iman dan kemudian menjadi amal soleh. Jadi perilaku. Ya, jadi perilaku itu keluarnya dari dalam kalbu setelah kita memahami ilmunya. Kebangsaan saya artikan sebagai silaturahmi sesama kita semua di sini. Dan ingat bahwa dalam silaturahmi Allah janjikan dua hal, yaitu umur yang dipanjangkan dan rezeki yang diperluas. Dan tujuan kita untuk sekolah ya adalah nantinya pada saat kita lulus dan menapak ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam sekolah dan akhirnya lulus. Nanti setelah lulus kita akan menjadi manusia-manusia produktif. Manusia produktif itu rezeki menjalankan salah satu menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh orang tua kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan kita bisa ikhlas tadi seperti kata Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Ki Bambang Parmastiawan, dan sekarang saya menambahkan satu lagi julukan buat beliau, yaitu Ustadz Ki Bambang, karena saya belajar mengenai ikhlas dan syukur dari Pak Ketua Yayasan sekarang. Tanpa berpanjang waktu dan berlama-lama, mari kita dengarkan Prof. Arif dan kemudian narasumber kita Syekh Ali Jaber. Semoga kita tetap diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menggapai seluruh rezeki Allah, dan salah satunya dari bersilaturahmi. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Bambang dan Pak Indra Uno. Masih di rumah saja. Jadikan rumah kita sebagai surga kita. Wah, Pak Furqon, tadi ada banyak kata kunci. Ada ikhlas, bersabar, dan asbabun nuzulnya ya, bersyukur, asbabun nuzulnya memang sesuai dengan tema kita dalam acara ini, Pak Fadli. Iya, betul. Mendidik pelajar milenial yang ikhlas dan bersyukur. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin wa ja'alna min ibadikas syakirin. Jadi ikhlas itu tadi sudah dijelaskan Pak Bambang, ya, syukur juga seperti itu. Tapi ada memang ikhlas itu mudah diucapkan Pak Fadli, ya, mudah dikerjakan, tapi sulit untuk dipertahankan. Biasanya itu seperti itu. Jadi kadang suka mungkin emosi, suka bangkit-bangkit, bukan enggak lantaran saya, kamu nggak akan seperti ini. Nah itu udah pahalanya hilang itu. Dan semuanya adalah Ibrahim dan semua itu adalah Ismail. Ya, itu dari Pak Bambang. Selanjutnya nih Pak Furqon, adalah sambutan yang kedua atau sambutan selanjutnya dari pembina sekolah Garuda Menengah. Pembina sekolah menengah Garuda Cedekia pada Bapak Haji Arif Rahman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berterima kasih kepada yang terhormat Syekh Ali Jaber yang menyediakan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kita. Dan kita di keluarga besar Garuda Cendekia sangat bersyukur kita dapat merayakan Idul Adha. Merayakan itu mengagungkan, mencari maknanya, dan mudah-mudahan ini bisa kita petik nanti maknanya ini dari tausiah tersebut. Kalau saya pendek saja, tidak mungkin
hidup ini akan sukses kalau tidak ada pengorbanan. Dan orang yang berani berkorban bukan untuk siapa-siapa, tetapi terutama untuk Allah, untuk bangsa, negara, dan agama, insya Allah akan menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Arif Rahman. Nah, itu dia sama ya tadi penguatan dari Pak Haji Arif Rahman. Pengorbanan. Ya, pengorbanan kata kuncinya. Ya, betul. Hadirin yang berbahagia, masuk ke acara selanjutnya. Acara yang sudah kita nanti-nanti adalah acara Mau'idhah Hasanah. Tausiah dari yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Syekh Ali Jaber. Nanti setelah sekaligus doa penutup ya, kepada Syekh Ali Jaber dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya cintai, yang saya banggakan, ayah kami, mertua saya, guru saya, yang selalu pimpin saya, Prof. Arif Rahman, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya dan keburukan. Dipanjangkan umurnya, matta'ana Allah bi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Ketua Yayasan Budaya Luhur Ki Bambang dan juga Wakil Ketua, abang saya, kakak saya, sahabat saya, Pak Indra Uno, semoga semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar, para guru, para asatiz, para pimpinan dan semua keluarga besar sekolah Menengah Garuda Cintia, semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak terlupa anak-anak, adik-adik pembelajar yang semoga insya-Allah kalian semua sukses dalam belajar ilmu agama, ilmu dunia yang bisa membawa kalian berguna, bermanfaat untuk diri kalian, keluarga kalian, dan juga untuk negeri kita tercinta Indonesia. Alhamdulillah, syukrillah. Sebenarnya cukup apa yang telah disampaikan oleh ayah kami Prof. Arif Rahman, kemudian juga disampaikan oleh Pak Ketua Yayasan, Wakil Ketua. Sekarang tugas saya hanya penutup doa. Karena sudah disampaikan inti tema yang telah saya fikirkan dan saya niatkan untuk saya sampaikan, ternyata sudah disampaikan duluan oleh Ketua Yayasan. Berarti saya tidak perlu sampaikan apa-apa lagi.
Mudah-mudahan insyaAllah pertemuan ini membawa berkah. Dan insyaAllah kita senantiasa mendapatkan banyak pelajaran dari keluarga Nabi Ibrahim. Betapa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan. Allah abadikan perjuangan Nabi Ibrahim. Allah abadikan perjuangan Siti Hajar. Allah abadikan perjuangan Nabi Ismail. Sampai terbawa cerita perjuangan mereka dan diabadikan dalam Al-Quran. Dan tidak ada seorang Muslim pasti mengenal perjuangan mereka. Bahkan Allah SWT abadikan nama mereka dan nama keluarga mereka dan menjadi kewajiban untuk kita, dan tidak sempurna salat kita sampai kita menyebutkan nama mereka di dalam salat kita. Itu dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Allah SWT abadikan nama mereka. Dan inti daripada semua cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan duluan Siti Sarah, intinya kenapa Allah mengabadikan cerita mereka di dalam Al-Quran, cerita mereka untuk kita mendoakan dan kita memuji mereka di dalam salat kita melalui tahiyat, karena satu amalan yang istimewa adalah ikhlas. Segala sesuatu, sekecil apapun, kalau ikhlas, pasti menjadi abadi. Sekecil apapun kalau kita ikhlas, pasti akan disempurnakan kekurangan kita di amalan tersebut karena ikhlas. Dengan kata ikhlas, dijamin diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah menciptakan manusia, intinya menyempurnakan atau menjaga kalimat la ilaha illallah. Dan itu tugas para nabi semua. Ketika Allah SWT berintahkan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seluruh para nabi dan rasul, penutup para nabi dan rasul, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tugas mereka satu, dakwah mereka satu. Intinya mengajak manusia menimbah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Dan itu makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar selain Allah. Dikaitkan dengan kata yang dengan benar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang disembah tapi tidak benar. Bisa dikatakan Tuhan batil. Dan silahkan adik-adik dan jamaah sekalian buka Al-Quran surah As-Saffat mulai dari ayat 83 sampai ayat 113. Banyak pelajaran yang kita bisa kutip di dalam cerita Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Saya kembali sedikit di awal sejarah perjuangan Nabi Ibrahim ketika dia menikahi Siti Sarah. Siti Sarah istri pertamanya Nabi Ibrahim. Sudah berlalu lama pernikahan mereka tapi tidak dikaruniai oleh Allah SWT keturunan. Ketika Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke Mesir bersama istrinya Siti Sarah, dan Raja Mesir nampaknya dia sangat kagumi dan menghormati Siti Sarah sampai dia menghadiahkan seorang budak di masa itu namanya Siti Hajar, menjadi pendamping Siti Sarah, menjadi pelayan Siti Sarah, membantu Siti Sarah, dan dibawa oleh Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah dan Siti Hajar
mereka perpergian dan kembali dari Mesir ke Palestina. Dan di situ sesudah lama sekian tahun, hampir disebutkan dalam beberapa buku sejarah, hampir usia Nabi Ibrahim sudah hampir 80 tahun, tapi tidak dikaruniai oleh Allah keturunan. Nabi Ibrahim menunjukkan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merindukan karunia keturunan. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya Siti Sarah dan menawarkan kepada suaminya Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Dalam kata Siti Sarah, wahai suamiku, barangkali saya tidak bisa membantu untuk membahagiakanmu dan mendapatkan keturunan. Nikahilah Siti Hajar. Mudah-mudahan melalui Siti Hajar dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Kata ini tidak mudah diucapkan oleh Siti Sarah. Dia mendatangkan dan menghadirkan di tengah keluarga seorang istri baru untuk suaminya. Dan ini membutuhkan ikhlas. Sudah dijodohkan, pernikahan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar, dapatlah karunia keturunan Nabi Ismail. Ketika sudah Siti Sarah melihat adanya Nabi Ismail, mulai terasa cemburu terhadap Siti Hajar. Apalagi Nabi Ibrahim nampaknya cintaannya sangat luar biasa kepada Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk berpindah tempat dari Palestina menuju Makkah. Sebagaimana disampaikan tadi, ketua yayasan di tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Padang pasir yang begitu kosong dan panas. Tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Dan tidak ada Ka'bah. Walaupun Al-Ka'bah sudah dibangun duluan, tetapi sudah hancur kembali dan merata ke tanah karena banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Semenjak zaman Nabi Nuh sampai saat ini tidak ada karunia, atau sampai zaman Nabi Ibrahim tidak ada bangunan Al-Ka'bah. Sampai Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Al-Ka'bah kembali. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berpindah tempat atau berhijrah ke Makkah dan melepaskan anaknya, di situ terlihat keikhlasan Siti Hajar. Sebagaimana tadi disampaikan cerita oleh ketua yayasan, dan ini yang membuat proses berjuangan, proses penerbangan, proses kesabaran, proses percintaan, dan cintaan mereka termasuk percintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Nabi Ismail, semua disertakan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang melebihi percintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang melebihi cintaannya daripada Allah akan diuji oleh Allah. Kalau ada orang mencintai anaknya berlebihan, akan diuji oleh Allah dengan anaknya. Ada orang yang bercinta hartanya berlebihan, akan diuji oleh Allah dengan hartanya. Ada yang merasa dan mencintai dirinya berlebihan, akan diuji oleh Allah terhadap dirinya. Dan kita belajar tidak ada sesuatu yang dicintai melebihi cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil dari semua perjuangan hidupnya Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah, kemudian mendapatkan jodohnya dengan Siti Hajar, mendapatkan karunia keturunan
Nabi Ismail, baru Allah Subhanahu wa taala berikan karunia keturunan kepada Siti Sarah mendapatkan Nabi Ishak. Saya mendapatkan ada 5 poin yang kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, cinta. Yang kedua, berkorban. Segala sesuatu yang dikorbankan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan balasan. Kemudian sabar, batu dan taat. Kemudian yang terakhir adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cinta. Ketika Nabi Ibrahim terlihat mencintai anaknya Nabi Ismail, bisa dikatakan berlebih-lebihan. Bisa dikatakan melebihi batas. Apalagi Nabi Ibrahim, Nabi yang terpilih menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini ujian yang tidak mudah. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah As-Saffat, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah sebutkan bala yang nyata. Ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Tetapi karena keikhlasan Nabi Ibrahim mencintai Allah dan Nabi Ibrahim membuktikan cintaannya itu, tidak ada cinta yang melebihi cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun itu anaknya sendiri. Makanya ketika dia mimpi menyembelih anaknya, dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi tidak boleh ada seorang tua, para orang tua yang barangkali satu saat mimpi menyembelih anaknya, jangan bangun pagi-pagi, wahai anakku, saya mimpi untuk menyembelihmu. Gimana? Apakah kamu setia dan ikhlas? Hati-hati, mimpi itu dari syaitan. Tapi para nabi dan rasul, mimpinya mereka wahyu. Mimpinya mereka benar. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail, terlihat betapa Nabi Ismail alaihissalam dengan keikhlasannya, kesabarannya, dan batu dan taat untuk mencintai dan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi itu, dan itu menunjukkan kecerdasan Nabi Ismail. Ketika disampaikan cerita, dia tahu mimpi ini bukan main-main, tapi benar dan wahyu. Makanya Nabi Ismail menunjukkan dengan tulus, satajiduni if'al ma tu'mar. Jalankanlah perintah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti akan menemukan anak yang sabar. Dan ini Nabi Ismail sebelum dia bersedia dan menjadi anak yang sabar, itu hasil pendidikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Mendidik anaknya, menanamkan cintaannya kepada Allah SWT, menanamkan ikhlas. Dari cerita Nabi Ibrahim serta keluarganya, Nabi Ibrahim dan ali Nabi Ibrahim. Allahumma wa ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Banyak pelajaran di dalam keluarga Nabi Ibrahim adalah intinya keikhlasan. Bahkan 5 poin yang saya sampaikan mudah kita laksanakan. Cinta Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Allah. Kesabaran kita, selalu kita berkorban, kemudian bersyukur, dan ini semua kuncinya adalah ikhlas. Kalau kita menjadi orang ikhlas, pasti akan mudah patuh dan taat. Kalau kita orang ikhlas, tidak ada sesuatu yang tidak melebihi cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, pasti akan mudah kita bertawakul. Kalau kita ikhlas, pasti akan mudah melaksanakan syukur. Kalau kita ikhlas, pasti akan tidak merasa berat untuk
menjalankan ibadah ikhlas, menjalankan ibadah sabar. Ini semua kata kuncinya adalah ikhlas. Semua amalan sami'na wa ata'na, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selamat, yang suci hatinya, diampuni segala dosanya, semua kata kuncinya adalah ikhlas. Dengan ikhlas, amalan yang sederhana, kecil, bisa jadi salat malam cuma 2 rakaat, tapi ikhlas, tutup dengan witir, lebih mulia dibandingkan orang yang sepanjang malam salat malam, tapi dia riak dan tidak ikhlas. Sebesar apapun amalan ibadah. Ada orang bangun musalla kecil, ikhlas, tapi diterima di sisi Allah. Ada orang bangun masjid besar, tapi karena tidak ikhlas, sia-sia di sisi Allah. Artinya ikhlas, Allah tidak mempandangi kecil atau besar amalannya, tapi Allah mempandangi keikhlasan kita. Termasuk kita berkurban. Allah SWT berfirman di suratul Hajj ayat 37, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah SWT tidak mengharapkan dagingnya kurban, tidak mengharapkan darahnya kurban. Tetapi Allah SWT menunggu keikhlasan kita. Dan itulah inti daripada takwa. Dan kalau kita perhatikan, selalu ringkian agama itu selalu dikaitkan dengan takwa. Salat membawa kita muttaqin. Alladzina yuqimuna as-salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yuqimuna as-salat. Muttaqin salah. Puasa mengajarkan kita takwa. La'allakum tattaqun. Ibadah haji, sedekah, semua mengantarkan kita menuju orang yang menjadi orang yang bertakwa. Dan inti daripada takwa adalah ikhlas, menjalankan perintah Allah, menjauh dari larangan Allah SWT. An taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, menjaga diri dan membawa batas, membatasi diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala, menghalangkan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ibarat kata burung. Burung, kepala dan sayap bisa terbang. Artinya hidup dan bisa terbang. Kira-kira kalau ada burung, ada kepalanya tapi tidak ada sayapnya, bisa terbang? Tidak bisa. Kalau ada burung, ada kepala tapi satu sayap, itu pun tidak bisa. Apalagi kalau punya 2 sayap tambah kepala, sudah mati. Kesimpulan ibarat burung ini adalah cinta, berharap, dan takut. Dan ini dikaitkan atau diikatkan dengan kata ikhlas. Cinta ibarat kepala, harap dan takut adalah sayapnya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas dari segala ibadah, harus yang mendorong kita beribadah ikhlas karena cinta kita kepada Allah. Kalau ada orang beribadah tanpa cinta, tidak bisa ikhlas. Tapi karena yang mendorong dia semangat untuk belajar karena Allah, karena dia cinta belajar. Makanya ada satu kata, cintailah apa yang kamu kerjakan, jangan kerjakan apa yang kamu cintai. Kerjakan, cintailah apa yang kamu kerjakan. Kadang-kadang kita memiliki sebuah tugas bukan sesuai impian kita, bukan sesuai cita-cita kita, tapi belajar bagaimana kita mencintai tugas tersebut agar kita bisa sempurnakan hasilnya. Cintailah segala sesuatu yang kamu kerjakan, jangan hanya kerjakan yang kamu cinta. Kalau hanya yang kita cintai apa yang kita hanya yang kita kerjakan, apa yang kita cintai, berarti banyak akan gagal dari hal-hal yang di luar kemauan kita. Tetapi kalau kita berusaha belajar, mencintai segala sesuatu yang kita sedang kerjakan, lagi belajar, cintailah belajar. Lagi berbakti baik, cintailah berbakti baik sama orang tua. Lagi berjuang dalam bisnis, cintailah bisnismu. Ini semua yang menanamkan perjuangan kita menjadi berhasil
dan menjadikan segala penerbangan kita yang kita tujukan kepada Allah SWT tidak akan sia-sia. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita proses beribadah selalu berharap. Di antara kata berharap adalah selalu kita mengharapkan diterima segala amal ibadah kita di sisi Allah. Saya mohon menjadi pelajaran buat kita semua. Apapun amalan yang Anda kerjakan, tolong ditutupi dengan kata Allahumma taqabbal. Ya Allah, mohon diterima. Sebuah tulisan, sebuah artikel, sebuah perbicaraan, tausiah, nasihat, khutbah, sebuah belajaran, guru mengajar, muridnya belajar, apapun yang kita kerjakan, sedekah, silaturrahim, hadir acara seperti ini online, apapun yang kita kerjakan, begitu kita selesai, kita berdoa, Allahumma taqabbal. Ya Allah, mohon diterima. Sama perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika Allah perintahkan mereka membangun Al-Ka'bah. Apa doa mereka sambil membangunkan Al-Ka'bah, sambil menuju selesainya Al-Ka'bah? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon diterima. Jadi jangan ada perasaan di hati kita kalau kita kerjakan sesuatu kebaikan pasti diterima di sisi Allah SWT. Belum tentu. Belum tentu. Bukan segala kebaikan diterima di sisi Allah kalau tidak ikhlas. Nampaknya baik di depan kita, tetapi hakikatnya orang yang mengerjakan kebaikan itu, dia mengharapkan dipuji, diharapkan diperlihatkan, diharapkan dilihat oleh orang lain, dicerita oleh orang banyak, dipuji oleh orang mana-mana. Tetapi kalau kita orang yang ikhlas, pasti akan menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia. Dijamin amal ibadah kita diterima di sisi Allah SWT. Makanya kita belajar dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna, Allahumma taqabbal. Ya Allah, mohon diterima. Habis kita dengar tausiah, ya Allah, mohon diterima. Kalau kata ya Allah mohon diterima, kita menunjukkan apa yang kita kerjakan di awal amalan dengan ikhlas, kita harap keikhlasan kita di ujung amalan diterima di sisi Allah. Supaya amalan kita tidak jadi sia-sia. Makanya kita memohon, ya Allah mohon diterima. Selesai salat sunnah, ya Allah mohon diterima. Allahumma taqabbal. Selesai salat witir, ya Allah mohon diterima. Allahumma taqabbal. Selesai baca Al-Quran walaupun satu halaman, Allahumma taqabbal. Ya Allah mohon diterima. Kita menjalankan ibadah puasa sunnah, ya Allah mohon diterima. Kita bertakbir di hari-hari yang agung. Hari ini masih boleh takbir. Batas takbir habis, nanti habis salat asar. Habis salat asar masih kita ada takbir, habis itu sudah tidak ada takbir lagi. Bahkan berkurban yang belum berkesempatan kurban masih bisa sampai hari ini. Kita berkurban, batasnya sampai salat maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah habis waktu kurban. Dan habis waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, Ma halla muhillun qat illa bushir, wa ma kabbara mukabbirun qat illa bushir. Qila bil jannati ya Rasulullah, qala na'am. Tidak ada seorang yang bertakbir, tidak ada seorang yang bertahlil, apalagi di hari-hari yang mulia ini, pasti akan mendapatkan berita gembira. Sahabat Rasulullah bertanya, apa itu berita gembira SAW? Apa itu surga? Kata SAW, ya, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagi orang yang menghidupkan takbir, menghidupkan tahlil di hari-hari yang agung ini, apalagi di waktu sepanjang 10 hari, menghidupkan takbir dan tahlil, pasti akan mendapatkan balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga. Makanya, jangan kita merasa malu. Hidupkan takbir di kantor, hidupkan takbir di mobil, hidupkan takbir di jalan. Hidupkan takbirnya kalau kita mampir ke mall, ke pasar, kemanapun. Kita hidupkan takbir. Masa orang-orang yang membawa tip menyalakan musiknya dengan suara keras, dia tidak merasa malu dan berani di tengah masyarakat dia berjalan sambil keras suara musiknya mengganggu orang-orang sekitar, tapi mereka mau
demi mendapatkan pemasukan dan dapat penghasilan. Kita akan dapat surga Allah, masa kita malu bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ada takbir mutlak, umum. Kita setiap waktu dan setiap saat bebas. Dan ada waktu takbir khusus yang disebutkan muqayyad. Takbir muqayyad yang diikatkan dan habis salat. Setiap habis salat, kita lantunkan takbir. Dengan kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri. Inti daripada ikhlas, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Segala sesuatu tanpa ikhlas terputus. Walaupun itu amalan besar. Segala sesuatu dengan ikhlas akan bersambung, akan sempurna walaupun amalan itu sederhana dan kecil. Mungkin bisa dipandang oleh orang lain kecil amalan tersebut. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq atau taliq. Rasulullah SAW bersabda, jangan menghina amalanmu sekecil apapun walaupun sebatas membawa sifat senyum kepada sesama, senyum kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya. Mungkin dianggap kata senyum itu kecil, tidak ada artinya, cuma senyum. Tetapi karena ikhlas, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Kalian menghitungkan amalan itu sederhana, bahkan amalan itu hina, tidak ada artinya. Hanya saya berbuat ini, tidak ada artinya, gampang, mudah saya bisa melakukan. Tetapi di sisi Allah, amalan tersebut menjadi sangat agung. Makanya ikhlas itu kata kuncinya. Belajar menjadi orang yang ikhlas. Kerjakan, cintailah apa yang kamu kerjakan. Jangan kerjakan apa yang kamu cintai. Berbaktilah baik sama orang tuanya. Jangan menunggu balasan dari orang tua kita. Tetapi justru kita berjuang membalas jasa mereka. Dan kita hidup sampai kita mati tidak akan mampu membalas jasa mereka. Sebagaimana kita melihat betapa batuhnya Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Banyak perjuangan kita bisa belajar. Allah abadikan cerita Nabi Ismail, seorang anak muda. Allah ceritakan. Adik-adik, kalau anda ingin diabadikan ceritamu, abadikan keluargamu, abadikan namamu, Allah SWT mengabadikan perjuanganmu. Jadilah sama seperti Nabi Ismail. Orang yang ikhlas, orang yang taqwa, orang yang suci, orang yang mencintai salat, orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Nabi Ismail yang menunjukkan kesabarannya, menunjukkan keikhlasannya, dan dia bersedia mengorbankan segala sesuatu demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan ayahnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan anda semua, adik-adik khususnya, menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Mungkin besok-besok satu saat kita meninggal dunia, tapi masih terbawa nama kita di dalam sejarah perjuangan di Indonesia. Jangankan kami menjadi pahlawan di mata negara, tapi insya Allah menjadi pahlawan dan orang yang berjuang di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang berguna untuk negerinya, berguna untuk keluarganya, berguna untuk dirinya. Jangan menunggu orang yang membalas kebaikanmu. Jangan menunggu orang yang menghargai jasa dan perjuanganmu. Biar Allah saja yang menghargai perjuanganmu. Biar Allah saja yang membalas perjuanganmu. Biar Allah saja yang menyempurnakan perjuanganmu dengan surga. Dan insya Allah darajat yang tertinggi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita bertakbir, kita teruskan takbir sampai habis salat asar masih boleh takbir. Ketika sudah masuk waktu maghrib sudah tidak ada takbir lagi, dan hari ini hari terakhir dari hari-hari tasyrik. Dan kita jangan lupa membuka Al-Quran nanti di rumah masing-masing, surah As-Saffat dari ayat 83
ayat 83 sampai ayat 113. Disitulah akan Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana membawa hati yang selamat dari dengki, dari hasud, dari riya, dari syirik, dari kufur, dari segala, dan termasuk dari kemunafikan, dan menjaga kebersihan hati dengan tauhid la ilaha illallah, dan insyaallah kita akan mendapatkan diabadikan nama kita, diabadikan perjuangan kita sebagaimana Allah menabadikan wa tarakna alaihi fil akhirin. Allah menabadikan nama Nabi Ibrahim serta keluarganya di zaman-zaman sampai titik ini. Tidak sempurna salat kita sampai sebagaimana kita memuji Nabi Muhammad melalui salawat kita di dalam tahiyat, wajib kita memuji Nabi Ibrahim serta keluarganya di dalam salat dan dalam tahiyat kita. Semoga Bapak Ibu, ayah kami, para pimpinan, ketua yayasan, wakil ketua yayasan, para guru, para asatiz, pembawa acara, MC-nya, dan semua kawan-kawan, adik-adik sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, semoga tetap kita semangat, apalagi di dalam pandemi COVID-19, kita di masa pandemi menunjukkan keikhlasan menerima ujian, keikhlasan melanjutkan perjuangan, apapun yang kita hadapi, tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kita beribadah. Apapun ujian yang kita hadapi, tidak ada sesuatu yang mampu membatasi kita untuk melanjutkan perjuangan. Apapun ujian yang kita atau bala atau wabah yang kita hadapi, tidak ada wabah atau bala yang mampu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menjadi orang yang semangat, ikhlas selalu, lahir dan batin, ikhlas dalam segala perjuangan, segala sesuatu walaupun hanya senyum. Jadi karena amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cuba bayangkan, hidupku semuanya, bahkan matiku karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas. Semoga senantiasa ilmu yang kita sama-sama belajari di pagi hari ini membuat kita semangat menjadikan sisa umur kita lebih baik daripada yang sudah lalu. Yang sudah lalu tak usah difikirkan. Saya doakan semoga yang sudah berlalu segala kebaikan mohon diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dosa dan maksiat, hawa nafsu dan syahwat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, dan menjadikan kita orang-orang yang patuh dan taat, ikhlas, dan menjadi orang yang bertakwa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kemudahan dan keberkahan kepada semua para pembelajar di sekolah Menengah Garuda Cintian. Ya Allah, berikan kemuliaan, berikan kemudahan, berikan kesempatan untuk senantiasa mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, berikan ya Allah mereka agar mereka menunjukkan yang terbaik dalam proses belajar dan menjadi mereka mudah mendapatkan kelulusan dan insya Allah melanjutkan belajarannya untuk menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarganya, dan bagi negeri kita tercinta Indonesia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan ilmu yang kami belajari menjadi saksi baik di hadapan-Mu. Ilmu berguna, bermanfaat bagi kami dan keluarga kami dalam sisa umur kami. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Allahumma ahina muslimin wa tawaffana mu'minin wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Bapak Kon. Kita sudah mendengarkan panjang sekali dan sangat bermakna sekali yang sudah disampaikan oleh Syekh Ali Jaber. Nah, sebelumnya mungkin saja ada yang belum mengenal profil beliau, ini saya sampaikan dulu. Apa itu Pak Ali? Ya, jadi Syekh Ali Jaber itu dilahirkan di Madinah, Arab Saudi.
dan sudah menjadi hafiz di umur 10 tahun, Pak. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, dan beliau sekarang ada di beberapa media televisi sebagai juri Hafiz Indonesia dan juga sebagai dai tentunya. Mudah-mudahan Pak Fadli ya, dengan berkahnya silaturahim dengan Syekh Ali Jaber, ya, anak-anak kita, keturunan kita itu bisa mengikuti Jaber dengan menjadi hafid, menjadi Al-Quran. Cita-citanya Pak anak Pak Fadli juga. Iya. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak Furqon, ya ada yang mau disampaikan oleh Pak Beni. Pak Beni mau menyampaikan sesuatu ya? Iya, silakan Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara peringatan Idul Adha 1441 Hijriah Sekolah Menengah Garuda Cendekia sudah berjalan dengan baik dan kita sudah mencapai ujung acara. Izinkan kami mewakili seluruh jajaran pimpinan Sekolah Menengah Garuda Cendekia beserta seluruh keluarga besar SM Garuda Cendekia, baik SMP maupun SMA, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengisi acara pada kesempatan pagi ini, terutama kepada MC, alhamdulillah dua bapak kita, Pak Furqon dan Pak Fadli, kami ucapkan terima kasih. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ananda Zidan yang selaku pembaca ayat suci Al-Quran dan Ananda Anindya Az-Zahra Yusuf selaku sari tilawah. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada seluruh peserta peringatan Idul Adha 1441 Hijriah ini yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pada pagi hari ini. Spesial khususon jazakallah khairan kafir kepada Syekh Ali Jaber yang sudah berkesempatan berkenan untuk memberikan tausiahnya kepada kami semua pada pagi hari ini. Allahumma taqabbal. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau kabulkan seluruh jerih payah kami pada pagi ini. Sedikit Syekh, kami sampaikan piagam penghargaan dan ucapan terima kasih dari segenap keluarga besar Sekolah Menengah Garuda Cendekia berupa piagam penghargaan. Silakan Pak Ihsan ditampilkan. Nah, sifatnya virtual dulu Syekh, nanti akan segera kami sampaikan. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih banyak. Sama-sama Syekh. Yang kedua, Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Amin, amin, barakallah. Yang kedua kami ucapkan juga, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena di awal acara tadi sekitar mungkin 8 menit kami mengalami gangguan suara, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membantu menyelesaikan segala sesuatunya. Jika ada sesuatu kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Ada pesan dari Prof. Arif Rahman. Mungkin ada tambahan sedikit. Silakan Pak Arif Rahman, pembina kami. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir. Silakan Pak Arif, kami mohonkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa menahan semangat dan rasa syukur saya berterima kasih kepada Syekh Ali Jaber yang demikian bernas dan demikian pentingnya untuk kita berikhlas berkurban
Dan mudah-mudahan ini nanti dapat dijadikan nyawa dan semangat bagi kita sekeluarga. Terutama kita mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua kita, Eyang Daud, dan semua keluarga Bapak Daud Yusuf yang telah meninggal dunia. Dan kebetulan institusi kita ini, lembaga kita ini berulang tahun, berkiprah sudah 10 tahun. Mudah-mudahan sekolah kita yang mempunyai kekhususan, yaitu sekolah inklusi, kita terus bersemangat memperhatikan perkembangan siswa yang berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan kegiatan virtual ini bisa bukan menggantikan, tapi memberikan nyawa kepada perjalanan kita ke depannya. Demikianlah dari saya. Terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Furqon, semuanya sudah Selesai. ya. Catatan acara sudah diselesaikan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Amin. Diberi kesempatan terakhir baiklah, untuk hadirin yang foto. berbahagia, satu persatu rangkaian acara telah kita selesaikan dan sudah ditutup juga doa oleh Syekh Ali. Maka kami sebagai pembawa acara undur diri. Saya Ahmad Furqon, guru agama SMP Garuda Cendekia. Saya Muhammad Fadli, guru bahasa dan sastra SMA Garuda Cendekia. Semangat berkorban, semangat jaga kesehatan, semangat tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.